Saat aku membalik halaman buku untuk ke-100 kalinya di kamar ICU Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta, suaraku terdengar seperti doa yang tak pernah putus. Tapi tak seorang pun siap ketika mata Arga terbuka perlahan, bibirnya bergetar, dan dia memanggil Andi cintaku dengan suara yang lemah tapi penuh kerinduan, membuat seluruh staf rumah sakit yang sedang lewat berhenti seketika dan terpana. Aku, Dr. Andi, 28 tahun, berdiri membeku di samping tempat tidurnya, buku Noel klasik Indonesia yang kubacakan setiap hari jatuh dari tanganku. Perawat senior Bu Siti menutup mulutnya, sementara dua dokter residen di koridor langsung berbisik-bisik. Itu pasien koma 6 bulan, bagaimana bisa langsung memanggil nama dokter dengan begitu, gumam salah satu dari mereka. Aku tak bisa menjawab. Hanya bisa menatap Arga yang kini menatap balikku dengan mata hitam pekat yang penuh kenangan. Rumah sakit langsung gempar. Telepon berdering dari ruang administrasi, keluarga Arga yang sedang menunggu di luar dipanggil masuk, dan aku merasa dunia berputar terlalu cepat. Arga, pria 30 tahun yang dulu adalah teman kuliahku di Universitas Indonesia, kini terbaring lemah setelah kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Selama 6 bulan, aku datang setiap malam setelah shift, membacakan buku-buku tentang persahabatan, tentang pilihan hidup, tentang cinta yang tak pernah dicapkan. Aku melakukannya karena aku takut kehilangan dia selamanya. Keluarganya mengira itu hanya dedikasi dokter biasa. Tapi bagi aku, itu adalah cara terakhir untuk berbicara dengan pria yang pernah membuat hatiku berdegup tak karuan sejak tahun pertama kuliah. Flashback singkat melintas di benakku saat perawat memeriksa tanda-tanda ital Arga. Dulu di kampus Depok, Arga adalah mahasiswa ekonomi yang selalu tersenyum lebar, rambutnya acak-acakan, dan suaranya hangat saat kami berdiskusi sampai larut malam di perpustakaan. Aku, anak tunggal dari keluarga Jawa yang taat, selalu menyembunyikan perasaanku. Andi, kamu terlalu serius, katanya suatu malam sambil menepuk bahuku. Saat itu aku hampir mengaku, tapi kemudian Arga memperkenalkan pacarnya, seorang gadis dari Akultas Hukum. Aku mundur, memilih diam, dan fokus pada studi kedokteran. Setelah lulus, kami jarang bertemu sampai kecelakaan itu terjadi. Ibuku di Surabaya selalu menekan, kapan kamu nikah, Andi? Tante sudah siapkan calon yang baik. Tekanan itu semakin berat setiap tahun, apalagi di Indonesia di mana nama baik keluarga adalah segalanya. Kini, di ruangan ini, Arga menggenggam tanganku pelan. Andi, aku dengar semua yang kamu baca, bisiknya pelan, suaranya masih serak karena selang pernapasan yang baru dicabut. Aku tersenyum getir, air mata hampir jatuh. Seluruh rumah sakit kini tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar dokter dan pasien. Bu Siti mendekat, Dokter Andi, keluarga pasien sudah datang. Mereka ingin bicara dengan Anda. Aku mengangguk, tapi hatiku berdegup kencang. Apa yang akan mereka katakan saat mendengar Arga memanggilku cintaku? Aku tak siap menghadapi badai ini, tapi aku tahu ini adalah awal dari segalanya. Malam itu, setelah pemeriksaan lengkap, Arga dipindah ke kamar biasa. Aku duduk di kursi sampingnya lagi, kali ini tanpa buku. Kenapa kamu lakukan ini untukku? Tanyanya pelan. Aku menarik napas dalam. Karena aku tak bisa bayangkan dunia tanpa suaramu, Arga. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku merasa hidup lagi. Tapi di luar kamar, suara langkah kaki keluarga Arga semakin dekat. Ayahnya, seorang pengusaha sukses dari Bandung, masuk dengan wajah tegang. Dokter Andi, terima kasih sudah menjaga anak saya.
Tapi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan aku tahu ini baru permulaan dari konflik yang lebih besar. Aku menjelaskan rutinitas membaca buku sebagai terapi stimulasi otak, tapi mata Arga berkilat penuh makna. Malam semakin larut, dan aku pulang dengan hati campur aduk. Di apartemen kecilku di Kemang, aku duduk di balkon, mengingat semua momen kuliah dulu. Arga pernah bilang kalau suatu hari aku hilang, bacakan buku untukku, ya. Supaya aku tahu kamu masih ada. Saat itu aku tertawa, tapi sekarang kata-kata itu menjadi kenyataan. Tekanan dari keluargaku sendiri mulai terasa. Ibu menelepon pagi harinya, "Andi, ada kabar dari rumah sakit. Katanya pasienmu memanggil nama kamu dengan aneh. Jangan sampai gosip ini merusak nama baik kita." Aku menggenggam ponsel erat. Bagaimana aku menjelaskan bahwa cintaku itu bukan sekadar kata, tapi rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Pagi berikutnya di rumah sakit, berita sudah menyebar ke seluruh lantai. Perawat muda tersenyum curiga saat aku lewat, dan dokter senior memanggilku ke ruangannya. "Andi, kamu terlalu dekat dengan pasien itu. Hati-hati, ini Indonesia. Jangan sampai ada fitnah." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menyembunyikan diri. Arga sudah sadar, dan panggilan cintaku itu seperti kunci yang membuka semua pintu yang selama ini terkunci. Aku kembali ke kamarnya, dan kali ini Arga tersenyum lemah. "Andi, aku ingat semuanya. Termasuk malam di Depok saat kamu hampir bilang sesuatu." Hatiku berdegup. Konflik baru saja dimulai, dan aku harus memilih, lari seperti dulu, atau menghadapi semuanya demi pria yang kusayangi. Arga memegang tanganku lebih erat, matanya penuh harap. "Ceritakan lagi, Andi. Seperti dulu kamu baca buku untukku." Aku tersenyum, mengambil novel lain dari tas. Tapi kali ini bukan sekadar membaca, aku bercerita tentang diriku sendiri. Dulu saat kamu koma, aku cerita tentang keluargaku. Ibu yang selalu bilang aku harus menikah dengan gadis baik-baik dari kampung. Ayah yang pensiun sebagai guru dan ingin cucu laki-laki segera. Mereka tak tahu, Arga, bahwa hatiku sudah lama terpaut pada seseorang yang tak boleh kusebut namanya di depan mereka. Arga mendengarkan tanpa menyela, napasnya masih pelan. Di luar jendela, lalu lintas Jakarta pagi mulai ramai, klakson dan suaraan dari masjid dekat rumah sakit mengingatkanku pada realitas Indonesia yang konservatif. Keluarga Arga datang lagi siang itu. Ibunya, Bu Rina, memelukku erat. "Dokter Andi, kamu seperti malaikat bagi anak kami. Setiap hari datang, baca buku, bicara. Kami dengar dari perawat, kamu hampir tak tidur." Aku tersipu, tapi ayah Arga, Pak Budi, menatapku tajam. "Anak saya bilang dia memanggil Anda cintaku." "Apa artinya itu, dokter?" Pertanyaan langsung itu membuat ruangan hening. Arga memandang ayahnya dengan mata lelah. "Ayah, itu karena Andi adalah teman terbaikku." "Lebih dari itu." Pak Budi menggeleng. "Kita bicara nanti, Nak. Sekarang istirahat dulu." Mereka keluar, tapi aku merasa badai sedang mendekat. Malamnya, sendirian dengan Arga, aku akhirnya menceritakan semuanya. "Ingat malam di kosan kamu dulu. Kamu putus dengan pacarmu, dan aku datang membawa makanan. Kita ngobrol sampai subuh. Saat itu aku hampir bilang, 'Arga, aku menyukaimu.' Tapi aku takut. Keluargaku, masyarakat, semuanya bilang itu salah." Arga tersenyum tipis.
Aku tahu, Andi. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku takut kehilangan persahabatan kita. Kecelakaan itu membuatku sadar, hidup terlalu pendek untuk diam saja. Kata-katanya seperti obat untuk luka lama. Tapi keesokan harinya, gosip di rumah sakit semakin kencang. Seorang rekan dokter, Aisal, mendekatiku di kantin. Andi, hati-hati. Ada yang bilang kamu terlalu dekat dengan pasien pria. Di sini hal seperti itu bisa bikin karir hancur. Aku menggigit roti tanpa selera. Tekanan dari dalam rumah sakit mulai terasa berat. Pulang ke apartemen, aku menelepon ibuku. Ma, aku baik-baik saja. Pasienku sudah sadar. Ibu langsung curiga. Ada yang aneh, Andi. Tante di kampung bilang ada berita tentang dokter muda dan pasien laki-laki. Jangan buat malu keluarga, nak. Aku memejamkan mata. Bagaimana menjelaskan bahwa cinta ini bukan pilihan tapi bagian dari diriku? Keesokan paginya, Arga sudah bisa duduk. Andi, aku mau pulang sebentar lagi. Tapi aku tak mau kehilanganmu lagi. Kami berbicara panjang tentang masa depan, tentang bagaimana menghadapi keluarga. Arga bercerita tentang tekanan dari ayahnya yang ingin dia lanjutkan bisnis keluarga dan menikah segera. Aku bilang pada ayah, bisnis boleh, tapi hati tak bisa dipaksa. Konflik mulai muncul saat keluarga Arga mengundangku makan malam di rumah mereka di Pondok Indah. Burina memasak rendang kesukaan Arga. Andi, kamu sudah seperti keluarga. Tapi saat makan malam, Pak Budi bertanya langsung. Dokter, apa hubungan sebenarnya dengan anak saya? Aku terdiam. Arga memegang tanganku di bawah meja. Ayah, Andi adalah orang yang menyelamatkan aku. Bukan hanya isik, tapi jiwa. Suasana tegang dan Burina mencoba mencairkan. Kita syukuri saja dulu kesembuhan Arga. Malam itu pulang, aku merasa lelah. Di mobil, Arga mengirim pesan, terima kasih sudah berani, Andi. Kita hadapi bersama. Hari-hari berikutnya, Arga mulai isioterapi. Aku menemani setiap sesi, membantunya berjalan pelan di koridor rumah sakit. Perawat lain mulai berbisik, tapi aku tak peduli lagi. Internal conlikku semakin kuat. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap kehilangan segalanya demi cinta ini? Suatu malam, setelah shift panjang, aku duduk di taman rumah sakit sendirian. Seorang pasien lama mendekat. Dokter Andi, saya dengar cerita Anda. Jangan takut. Cinta itu tak mengenal gender, asal tulus. Kata-kata sederhana itu memberiku kekuatan. Kembali ke kamar Arga, aku memeluknya pelan untuk pertama kalinya. Kita akan coba, Arga. Apapun risikonya. Tapi di luar, keluargaku mulai mengatur pertemuan dengan calon istri. Tekanan semakin nyata dan aku tahu pilihan sulit sedang menunggu. Arga sudah bisa berjalan sendiri sekarang meski masih lemah. Kami sering duduk di balkon kamar rumah sakit, memandang langit Jakarta yang selalu abu-abu karena polusi. Andi, ingat buku yang kamu baca tentang dua sahabat yang jatuh cinta? Itu seperti kita, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa pelan. Ya, tapi di buku itu mereka tak harus menghadapi ibu yang ngotot mau menjodohkan. Kami berbagi cerita lama tentang bagaimana Arga dulu diam-diam iri saat aku dekat dengan teman perempuan di kampus. Aku pikir kamu lurus banget, Andi. Ternyata kita sama-sama takut mengaku. Pengakuan itu membuat kami semakin dekat, tapi juga membawa konflik baru.
Suatu siang, Ibu Arga datang sendirian. Andi, Arga cerita banyak tentang kamu. Tapi ayahnya khawatir. Di lingkungan kami, hal seperti ini sulit diterima. Aku mengangguk, memahami. Indonesia bukan tempat mudah bagi pria yang mencintai pria. Berita di televisi sering tentang penolakan komunitas, dan keluarga Arga adalah keluarga tradisional. Bu, aku hanya ingin Arga bahagia. Apapun bentuknya. Bu Rina menghela napas. Kamu baik, Nak. Tapi tolong pikirkan masa depan kalian. Kata-katanya meninggalkan luka kecil di hatiku. Di rumah sakit, gosip semakin menjadi. Dokter kepala memanggilku lagi. Andi, ada laporan dari keluarga pasien. Mereka senang kamu membantu, tapi jangan sampai hubungan ini melewati batas profesional. Aku menjawab sopan, tapi dalam hati marah. Mengapa cinta harus dibatasi profesi? Malam itu, Arga melihat wajahku lelah. Jangan paksa diri, Andi. Kalau kamu mundur sekarang, aku mengerti. Tapi aku menggeleng. Aku sudah mundur sekali dulu. Tak mau lagi. Kami berpelukan lama, dan saat itu aku merasa kuat. Flashback lagi datang saat aku pulang. Dulu sebelum kecelakaan, Arga pernah meneleponku tengah malam. Andi, aku bertengkar dengan ayah. Dia mau aku nikah bulan depan. Aku bilang belum siap. Saat itu aku tak berani bilang, pilih aku saja. Kini setelah sadar, Arga bilang, aku menyesal tak bilang dulu. Kecelakaan itu mengajarkanku, jangan buang waktu. Kami mulai merencanakan langkah kecil. Arga akan pulang dalam seminggu, dan aku janji akan datang berkunjung. Tapi keluargaku tak tinggal diam. Ibu mengirim oto calon istri dari Surabaya. Dia anak dokter juga, Andi. Cocok sekali. Aku menolak halus, tapi tekanan semakin berat. Suatu hari, saat isioterapi, Arga hampir jatuh. Aku menangkapnya, dan saat itu mata kami bertemu. Andi, aku cinta kamu. Kata-kata itu keluar begitu saja di depan perawat yang sedang membantu. Perawat itu tersenyum, tapi aku tahu besok gosip akan semakin liar. Malamnya, Pak Budi menelepon Arga. Nak, ada yang bilang kamu dekat dengan dokter Andi. Ini serius. Arga menjawab tegas, ya ayah. Ini serius. Telepon ditutup dengan nada dingin. Aku merasa bersalah, tapi Arga memelukku. Kita hadapi bersama, Andi. Ini pilihan kita. Hari-hari berlalu dengan campuran bahagia dan khawatir. Kami mulai bicara tentang masa depan. Kalau aku pulang, kamu mau tinggal bersamaku? Tanya Arga. Aku tersenyum. Tentu. Tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Konflik internalku semakin dalam. Aku mencintai pekerjaanku sebagai dokter, tapi juga mencintai Arga. Apakah aku siap kehilangan satu demi yang lain? Suatu malam, aku menangis sendirian di mobil. Kenapa harus serumit ini? Tapi paginya, melihat Arga tersenyum saat aku datang, semua keraguan hilang. Cinta ini layak diperjuangkan. Arga akhirnya diizinkan pulang. Aku mengantarnya ke rumah besar di Pondok Indah. Mobilku penuh dengan barang-barang rumah sakit. Keluarganya menyambut hangat di luar, tapi aku merasakan ketegangan dari Pak Budi. Terima kasih, Dokter Andi. Sekarang biar kami yang rawat. Kata-katanya sopan, tapi matanya bilang lain. Arga memegang tanganku sebelum masuk. Datang besok ya. Aku mengangguk.
Malam itu di apartemen, aku menerima pesan dari ibuku, Andi, pulang ke Surabaya akhir pekan ini. Ada yang mau dikenalkan? Aku tak membalas. Kunjungan pertama ke rumah Arga penuh emosi. Kami duduk di taman belakang, minum teh sambil bicara. Andi, ayahku mulai bertanya banyak. Tapi aku tak mau bohong lagi. Aku mengerti. Di Indonesia, kejujuran seperti ini bisa memecah keluarga. Bu Rina bergabung membawa kue. Kalian berdua terlihat bahagia. Tapi tolong pelan-pelan, nak. Masyarakat kita belum siap. Kata-katanya bijak, tapi menyakitkan. Di rumah sakit, aku kembali ke rutinitas, tapi pikiranku selalu ke Arga. Rekan dokter mulai menjauh, dan seorang perawat bilang, "Dokter, hati-hati dengan gosip. Ada yang bilang Anda gay." Kata itu dicapkan pelan tapi menusuk. Aku tersenyum pahit. Mungkin memang begitu. Malam itu Arga datang ke apartemenku untuk pertama kalinya. Kami memasak bersama, tertawa seperti dulu di kampus. Andi, ini pertama kalinya aku merasa bebas. Tapi keesokan paginya, ayah Arga datang ke rumah sakit mencariku. Dokter, saya hormati Anda. Tapi anak saya harus lanjutkan garis keturunan. Tolong jangan rusak itu. Konfrontasi itu membuatku terdiam. Aku pulang dengan hati hancur. Arga menelepon malam harinya. Ayah bilang apa? Jangan dengarkan Andi. Aku pilih kamu. Kami bertemu di kai kecil di Kemang, bicara sampai larut. Aku cerita tentang tekanan keluargaku sendiri. Ibu sudah siapkan undangan pernikahan kalau aku pulang. Arga memegang tanganku di bawah meja. Kita buat pilihan sendiri. Tapi saat pulang, aku melihat mobil keluargaku parkir di depan apartemen. Ibu datang tiba-tiba dari Surabaya. Andi, ada apa sebenarnya? Orang bilang kamu dekat dengan pasien laki-laki. Aku tak bisa bohong lagi. Ma, aku mencintainya. Ibu menangis. Kamu bikin malu keluarga, Andi. Pikirkan ayahmu. Malam itu penuh air mata. Keesokan harinya, Arga datang ke apartemen. Kami duduk bersama menghadapi ibuku. Bu, saya Arga. Saya mencintai Andi. Ibu terdiam lama, lalu berkata, saya tak mengerti, tapi kalau kalian bahagia itu bukan persetujuan penuh, tapi langkah kecil. Konflik mulai mereda sedikit, tapi gosip di rumah sakit semakin parah. Dokter kepala memanggilku untuk evaluasi. Andi, reputasimu terancam. Pertimbangkan cuti. Aku mengangguk, tapi dalam hati memutuskan untuk bertahan. Arga mendukungku sepenuhnya. Kita hadapi, Andi. Ini pertumbuhan kita. Hari-hari berikutnya, kami mulai hidup lebih terbuka. Arga memperkenalkanku ke teman-temannya sebagai pasangan. Beberapa menerima, beberapa menjauh. Tapi itu membuat kami semakin kuat. Suatu malam, di balkon apartemen, Arga bilang, Andi, terima kasih sudah baca buku untukku. Itu yang membangunkanku, bukan hanya tubuh, tapi hati. Aku memeluknya. Cinta ini telah mengubah kami berdua. Tekanan puncak datang saat keluarga besar berkumpul. Ayah Arga mengadakan pertemuan di rumah besar. Kita harus bicara terbuka. Aku duduk di samping Arga, tangan kami saling genggam di bawah meja. Pak Budi berbicara panjang tentang tradisi, agama, dan nama baik keluarga. Arga, kamu anak laki-laki satu-satunya. Pikirkan masa depan. Arga menjawab tegas, ayah, masa depanku adalah dengan Andi.
Saya tak mau bohong lagi. Suasana hening, beberapa kerabat menggelengkan kepala. Bu Rina menangis pelan. Nak, masyarakat kita sulit. Aku merasa kecil, tapi Arga memegang tanganku lebih erat. Kita pilih bahagia, bukan norma. Di pihak keluargaku, ibu membawa ayah dari Surabaya. Andi, ini tak bisa diterima. Kami didik kamu dengan baik. Ayahku diam saja, tapi matanya penuh kecewaan. Aku bicara dengan suara gemetar. Pak Ma, ini diri saya. Andi yang sebenarnya. Mereka pulang dengan hati hancur, dan aku merasa kehilangan. Tapi Arga ada di sampingku. Kita bangun keluarga sendiri, Andi. Di rumah sakit, situasi semakin buruk. Ada laporan anonim tentang hubungan tidak pantas. Dokter kepala memberiku surat peringatan. Andi, ambil cuti dulu. Aku setuju, tapi hatiku sakit. Arga mendukung, kita buka klinik kecil bersama nanti. Konflik ini membuatku mempertanyakan segalanya. Suatu malam, aku hampir menyerah. Arga, mungkin aku mundur saja. Dia memelukku. Jangan. Kita sudah sejauh ini. Kesalahpahaman terjadi saat teman lama Arga datang, seorang wanita. Arga, ayahmu bilang kamu bingung. Kembali saja ke jalan yang benar. Arga marah, ini bukan kebingungan. Ini cinta. Wanita itu pergi dengan sedih, dan Arga menangis di pelukanku. Andi, aku tak mau kehilanganmu. Kami semakin dekat melalui badai ini. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, keluarga mulai melunak. Bu Rina menelepon, Andi, datanglah makan malam. Kita coba terima. Itu harapan baru. Keluargaku juga mulai bicara lagi. Pertumbuhan kami berdua terlihat jelas. Aku belajar berani, Arga belajar sabar. Cinta ini mengajarkan kami banyak hal tentang pengorbanan dan keberanian. Setelah badai mereda, kami mulai hidup normal. Aku kembali ke rumah sakit dengan reputasi yang pulih pelan-pelan. Arga membuka usaha kecil, dan kami tinggal bersama di apartemen. Keluarga kami masih beradaptasi, tapi setidaknya tak lagi menentang terbuka. Suatu malam, di balkon yang sama, Arga bilang, Andi, buku yang kamu baca dulu menjadi kenyataan. Kita bangun cerita sendiri. Aku tersenyum, mengingat semua perjuangan. Kami menghadapi masyarakat dengan kepala tegak. Beberapa teman mendukung, beberapa menjauh, tapi kami bahagia. Arga sering bilang, terima kasih sudah tak menyerah. Aku menjawab, kamu yang membangunkanku juga. Hidup kami penuh warna sekarang, dengan rencana masa depan yang cerah. Tapi di tengah kebahagiaan, aku masih sering memikirkan perjalanan panjang ini. Dari dokter muda yang menyembunyikan diri, menjadi pria yang berani mencintai. Arga juga tumbuh, dari pria yang takut mengaku, menjadi pendukung utamaku. Pengorbanan, pengertian, dan pilihan kami telah membawa kami ke sini. Benarkah cinta sejati harus selalu mengikuti norma masyarakat, atau justru keberanian mengungkapnya yang membuat hidup lebih bermakna?